Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan aku Fajriyah Uswah dari kelas 98, nomor absen 7. Di video ini, aku akan menjelaskan video tentang materi berpikir komputasional dan 4 metodenya. Untuk lebih jelasnya, yuk lanjut videonya. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah sebuah keterampilan berpikir untuk menyelesaikan suatu masalah. Ada 4 metode berpikir komputasional. Di antaranya adalah dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Dekomposisi. Dekomposisi adalah sebuah keterampilan berpikir untuk bisa memecahkan masalah menjadi bagian-bagian komponen yang lebih kecil agar bisa diselesaikan dengan lebih mudah. Dekomposisi dapat dikerjakan secara berkelompok atau individu. Contoh dekomposisi yang dikerjakan secara individu yaitu pada saat siswa liburan sekolah, ia diberi tugas untuk mengerjakan 100 soal. Siswa dapat membaginya dalam beberapa hari. Misalnya, hari ke-1 mengerjakan 20 soal, hari kedua 20 soal, hari ketiga 20 soal, hari keempat 20 soal, dan hari kelima 20 soal juga. Sehingga siswa dapat mengerjakan tugas dengan lebih mudah. Pengenalan pola. Pengenalan pola adalah keterampilan berpikir untuk melihat kesamaan atau perbedaan di antara beberapa hal. Contoh pengenalan pola dalam kehidupan sehari-hari yaitu bisa kita lihat pada komputer yang sudah canggih-canggih nih. Misalnya, komputer yang dapat mengenali wajah maupun suara manusia, mampu melakukan transkripsi, misalnya mengubah ujaran menjadi sebuah teks, mampu memprediksi cuaca, dan lain-lain. Abstraksi. Abstraksi adalah keterampilan berpikir untuk menyederhanakan suatu masalah dengan menghiraukan komponen detail dengan fokus pada bagian utamanya saja. Kita tanpa sadar telah menggunakan abstraksi di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, ketika orang lain bertanya tentang apa yang akan kita lakukan di hari Sabtu, kita tidak menjawabnya dengan rinci hal apa saja yang akan kita lakukan. Namun, kita hanya memberinya informasi khusus atau penting seperti akan ada acara ataupun aktivitas yang akan kita lakukan. Algoritma. Algoritma merupakan instruksi atau perintah berupa langkah-langkah menyelesaikan masalah. Instruksi yang baik adalah instruksi yang sederhana, namun sudah dipahami dan dilakukan. Dalam menyelesaikan bisa dilakukan lebih dari satu cara atau langkah. Contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada saat kita akan menggosok gigi, melakukan lebih dari satu cara atau langkah. Langkah yang pertama, kita bersihkan dulu sikat giginya. Langkah yang kedua, kita taruh odol di atasnya. Langkah yang ketiga, kita bersihkan gigi kita dengan bersih. Langkah yang keempat, berkumur-kumur. Nah, setelah mendengar penjelasan yang tadi, aku ingin mengajak teman-teman nih untuk menyelesaikan suatu kasus dengan menggunakan 4 metode yang tadi dari kasus yang sama. Apa itu kasusnya? Kasusnya adalah tentang mencuci pakaian. Yang pertama, cara mencuci pakaian menggunakan metode dekomposisi. Pada awal ini, menentukan hingga mengelompokkan pakaian berbagai jenis sendiri yang akan dicuci, menyiapkan alat cuci hingga ember dan memahami proses pencucian. Yang kedua, pengenalan pola. Mengetahui pola dalam mencuci pakaian dari memilah pakaian untuk dicuci, memperkirakan deterjen dan air yang akan dibutuhkan. Yang ketiga adalah dengan cara metode abstraksi. Setelah mengetahui berbagai pakaian yang kotor, akan dilanjutkan dengan memahami pakaian yang kotor, menyatukan pakaian, hingga mencucinya dan menjemurnya. Yang keempat, algoritma, langkah-langkahnya. Yang pertama, pisahkan pakaian berdasarkan kain, warna, atau ukuran. Yang kedua, bersihkan noda. Ketiga, pilih bak cuci. Keempat, isi baskom dan tambahkan deterjen. Kelima, rendam cucian. Keenam, saatnya membilas. Ketujuh, peras airnya lalu menjemur pakaian. Kesimpulan. Di zaman yang semakin modern dan serba dinamis ini, sudah seharusnya bagi setiap manusia untuk memiliki pola berpikir yang cepat dan dinamis, juga agar tidak tertinggal dengan individu-individu lainnya. Maka dari itu, setiap manusia sebaiknya sudah mampu berpikir komputasional, apalagi saat ini penggunaan teknologi sudah tak bisa dihindari lagi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan berpikir komputasional, seseorang akan mudah untuk mengamati masalah, mencari solusi dari suatu permasalahan, memecahkan permasalahan, dan dapat mengembangkan solusi atau pemecahan masalah. Selain itu, berpikir komputasional mengasah diri kita untuk berpikir lebih efektif dan efisien.
Itu saja penjelasan singkat dari aku tentang materi berpikir komputasional. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kesalahan dari materi ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.